wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Radar Madura. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, redaktur Jawa Pos Radar Madura yang sekaligus tuan rumah Madura Top, programnya channel YouTube Jawa Pos Radar Madura. Untuk dialog kali ini, tema yang kami angkat masih sama seperti kemarin, yakni merajut asa Provinsi Madura. Untuk itu, kami sengaja mengundang orang yang sangat berkompeten untuk berbicara tentang Provinsi Madura. Beliau adalah Ahmad Baidawi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Assalamualaikum, Kak Baidawi. Waalaikumsalam, Mas Franky. Siap. Bisa disampaikan, Kak, beberapa waktu terakhir ini ada gerakan gelombang besar dari masyarakat Madura tentang upaya memandirikan Madura dari Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya gerakan ini bukan gerakan yang baru, tetapi ini gerakan yang sudah cukup lama. Kalau di catatan kami Jawa Pos Radar Madura ini gerakan ini sejak tahun sekitar 90-an, Kak. Ini sudah ada gerakan ini, tapi sampai hari ini cita-cita itu belum tercapai karena memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat, Kak. Salah satunya di regulasi itu minimal 5 kabupaten atau kota, sementara di Madura baru 4 kabupaten dan kota. Pak Ahmad Baidawi sendiri mengikuti, Kak, isu-isu ini? Ya, Tretan Franky dan Tretan Semadura yang kami banggakan. Jadi isu yang disampaikan oleh saudara Franky memang isu lama dan saya salut. Meskipun itu isu lama tetap terus bergelora. Artinya tidak pernah padam. Kalau di Pamekasan itu ada api tak kunjung padam, lah ini semangat yang tak kunjung padam. Betul. Jadi selalu asa itu terus dijaga dan seberapa kecil peluangnya itu harus tetap dicoba. Dan memang betul, ini sejak lama, bahkan dulu saya pernah berkarir di jurnalistik di salah satu media nasional dan bertugas di Madura. Salah satu topik yang selalu diangkat adalah wacana Madura menjadi provinsi. Dan ini menjadi PR, artinya pekerjaan rumah termasuk dari saya sendiri yang belum selesai. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Jawa Pos Radar Madura terus mengangkat persoalan ini sehingga yang sempat meredup itu kembali bergerak. Mudah-mudahan kali ini di tahun 2020 ke depan bisa tercapai asa tersebut gitu. Amin. Dan menjadi harapan bagi warga Madura menjadi provinsi yang ke-35. Padahal keinginannya itu sudah lebih dahulu dibanding Kalimantan Utara. Tapi Kalimantan Utara sudah jadi provinsi, sekarang Maduranya belum gitu. Tentu ini ada persoalan serius, kendala serius yang harus dicari benang merahnya, cari solusinya supaya ini bisa segera realisasi keinginan dari warga Madura untuk membentuk provinsi sendiri. Siap. Artinya Kak Baidawi ini sudah mengikuti sejak lama sebenarnya isu-isu ini, bahkan ketika masih menjadi seorang jurnalis, kan begitu, Kak? Kendala yang paling urgent yang sampai saat ini belum menjadi ganjalan bagi keinginan masyarakat Madura menjadi provinsi itu apa kira-kira, Kak? Sejauh sepengetahuan Kak Baidawi ini. Kalau kita melihat kurangnya komitmen politik dari para stakeholder baik di Madura maupun di level nasional untuk menuntaskan keinginan ini. Dek Franky tadi sudah mengilustrasikan bahwa persoalan sebenarnya hari ini adalah kendala administratif, bahwa Madura yang terdiri dari 4 kabupaten tidak bisa dipecah menjadi provinsi baru, harus menjadi minimal 5 kabupaten kota untuk menjadi provinsi. Ini syarat ini sudah lama juga. Syarat seperti ini 15 tahun yang lalu sudah mengemuka, bahkan waktu itu opsinya ketika Suramadu mau dibangun, ada opsi pengembangan pemekaran wilayah Kabupaten Bangkalan dengan menjadikan Kamal, Labang, dan Socah menjadi kota Bangkalan Selatan.
sehingga bisa menjadi provinsi. Tetapi hal itu tidak segera diselesaikan. Artinya apa? Rencana pemekaran di salah satu kabupaten itu tidak terrealisasi sampai sekarang. Hingga kemudian ada keinginan memekarkan Kabupaten Pamekasan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Karena apa? Selama syarat administratif tersebut belum terpenuhi, maka sulit bagi Madura untuk menjadi provinsi. Kemudian beberapa waktu yang lalu pemerintah itu sudah memoratorium 314 daerah otonomi baru. Rencana usulan pembentukan daerah otonomi baru 314. 314 usulan. 314 DOB, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ironisnya, dari 314 itu tidak ada Madura. Gitu. Artinya apa? Selama beberapa kurun waktu-waktu yang lama, persoalan administratif, yakni syarat 5 kabupaten kota belum juga terpenuhi. Ya, ini saya harus jujur mengatakan itu tidak lepas dari persoalan ego sektoral di masing-masing. Contoh ya, sebenarnya kalau bicara yang paling realistis untuk dimekarkan itu Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb ada 27 kabupaten kecamatan, 27 kecamatan terdiri dari daratan dan kepulauan. Nah, itu bisa misalkan Kabupaten Kepulauan Sumeneb, satunya Kabupaten Daratan yang ada. Tetapi itu kan persoalan klasik juga tidak terselesaikan. Memang opsi bahwa mencoba mengajukan judicial review dan itu sudah dilakukan. Ternyata juga kandas karena memang syarat mutlaknya membentuk daerah otonomi baru khususnya provinsi adalah 5 kabupaten kota. Kalau syarat tersebut dikejar, saya kira bisa dalam waktu dekat. Apalagi di kita itu di pemerintahan hari ini Menko Polhukam, dalam struktur pemerintahan Menko Polhukam itu orang nomor 3 di struktur pemerintahan kita, orang Madura gitu, Pak Mahfud MD. Nah, itu harus dimaksimalkan supaya membuka keran dari DOB tersebut, moratorium DOB supaya dibuka kerannya. Toh beliau punya kewenangan. Beberapa waktu yang lalu kita membahas otonomi khusus, yakni di beberapa daerah khususnya di Papua yang segera berakhir. Salah satu opsi juga adalah rencana pemekaran Provinsi Papua. Kan ada beberapa provinsi. Waktu itu saya ingatkan, jangan nama otonomi khusus Papua dibuka moratorium DOB-nya, tetapi daerah lain tidak dibiarkan masuk. Saya ambil contoh di dapil saya Madura, yang satu daerah dengan Pak Mahfud. Ini kebetulan saya rapat konsultasi dengan Menko Polhukam, dengan Bappenas, Menteri Keuangan, Mendagri, KPK, Menkumham, pimpinan DPR. Kami sama keinginan membentuk DOB, daerah otonomi baru, juga ada itu daerahnya Prof. Mahfud itu juga mau dimekarkan. Tapi sampai sekarang belum juga terrealisasi. Artinya mau dimekarkan satu titik, ya titik yang lain jangan dilupakan. Kalau Papua ada yang mau dimekarkan, ya Madura jangan lupakan. Kira-kira begitu di forum resmi saya sampaikan seperti itu. Supaya memberikan tekanan politik kepada beliau. Apakah itu boleh? Boleh, karena itu rapat resmi antara pemerintah bersama DPR. Oke, siap. Kak, kalau kembali lagi ke persoalan klasik, masalah ego sektoral di pimpinan daerah dan pemangku kebijakan yang lainnya, Kak. Kalau melihat dari perkembangan yang terbaru ini, sepertinya para kepala daerah sudah mulai melunak atau sudah mulai mendukung lah kira-kira pemekaran Provinsi Madura ini. Apakah, saya ambil contoh misalkan Pamekasan sendiri Pak Bupati Haji Badrut Tamam sudah menyampaikan bahwa beliau siap memekarkan kabupatennya menjadi kota. Ini sebagai salah satu syarat administratif agar Madura bisa menjadi provinsi. Bagaimana melihat fenomena ini, Kak? Apakah ini muncul kesadaran atau sudah melunaknya ego sektoral tadi, Kak, yang disampaikan, Kak? Dan manfaatnya apa kira-kira ini untuk rencana pembentukan provinsi Madura? Bagus apa yang dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan, yakni Bupati Pamekasan Bapak Badrut Tamam mengambil sikap tegas bahwa untuk menggolkan ataupun memenuhi syarat administratif pembentukan provinsi, maka Pamekasan siap dimekarkan.
tinggal kita lihat keseriusan para stakeholder di Kabupaten Pamekasan untuk memekarkan Kabupaten Pamekasan. Sehingga kemudian syarat administratif 5 kabupaten kota itu bisa terpenuhi dengan cepat. Ini kan masalahnya kenapa baru kali ini ke periode ini salah satu daerah itu serius untuk dimekarkan. Seandainya misalkan ketika beberapa periode yang lalu, ketika pemerintah belum melakukan moratorium DOB, ketika pemerintah belum melakukan moratorium DOB, maka itu sangat lebih mudah sekali. Karena apa? Meskipun hari ini ada tekad yang kuat dari Bupati Pamekasan untuk memekarkan Kabupaten Pamekasan, itu juga masih memiliki tantangan. Selain proses yang berjenjang, baik dari kabupaten maupun provinsi, di tingkat nasional ketemu dengan kebijakan moratorium daerah otonomi baru. Nah, itu yang menjadi persoalan berikutnya gitu. Namun demikian, paling tidak sudah ada progres, sudah ada kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun-tahun sebelumnya kita tahu di antara kabupaten saling lempar daerah mana yang mau dimekarkan. Wacana awal Sumeneb, ketika Sumeneb tidak ada progres yang menggembirakan, bergeser Kabupaten Bangkalan untuk dimekarkan. Namun kemudian ya sama mentok, akhirnya ada inisiatif Kabupaten Pamekasan berinisiatif untuk dimekarkan, bupatinya legowo, mudah-mudahan DPRD-nya juga legowo, dan saya jamin Ketua DPRD Pamekasan itu dari fraksi saya, dari fraksi P3, nanti kami perintahkan untuk mendukung secara politik pemekaran Kabupaten Pamekasan. Ini perintah dari DPP agar DPRD di Pamekasan, fraksi P3 sebagai fraksi mayoritas untuk mendukung secara politik rencana Kabupaten Pamekasan. Tinggal nanti kemudian bagaimana kita lakukan lobby politik di tingkat nasional. Oke, siap. Artinya kalau DPP P3 sudah punya inisiasi untuk menekan kader-kader P3 di Pamekasan, artinya P3 juga mendukung dong Provinsi Madura. Dalam kata lain begitu, Kak? Oh iya, karena satu yang mau dimekarkan kabupaten sebagai perasaan itu adalah Pamekasan. Kebetulan di Pamekasan DPRD-nya si DPR banyak dari P3, ketua DPRD-nya dari P3. Ini tinggal perintahkan kepada fraksi P3 untuk mendorong politik terkait rencana pemekaran Kabupaten Pamekasan. Kalau DPRD-nya sudah setuju, bupatinya setuju, kan mudah itu di tingkat kabupaten sudah selesai. Tinggal melanjutkan ke tingkat nasional, ke tingkat provinsi. Baru kemudian ketika tingkat provinsi setuju, tinggal nanti PR-nya, bolanya ada di nasional. Mumpung hari ini, bukan berarti nepotisme, tidak. Mumpung hari ini Menko Polhukamnya orang Madura, Tretan Tibi gitu. Jadi lobby-lobbi politik mungkin lebih maksimal ketika yang melakukan lobby-lobby politik itu masih Tretan Tibi dari Madura, kan begitu. Siap. Mohon izin, Kak. Siap. Mohon izin. Tretan Jawa Pos dan Madura, Pak Ahmad Baitawi sudah memberikan lampu hijau yang luar biasa ini untuk masyarakat Madura. Beliau selaku pengurus partai di DPP P3 juga siap memberikan dukungan penuh, bahkan memberikan tekanan lah, menekan kepada kader-kader P3 yang ada di Pamekasan untuk mendukung penuh pemekaran Kabupaten Pamekasan. Artinya apa? Secara politik beliau sangat mendukung pembentukan Provinsi Madura yang akan dimulai dari pemekaran Kabupaten Pamekasan. Nah, Kak, berbicara dukung-mendukung, tentunya dukungan itu tidak ujuk-ujuk mendukung, pasti melihat ada peluang-peluang yang bisa dimasuki, bisa disampaikan ya kepada masyarakat Madura. Apa sebenarnya peluang yang bisa dimasuki oleh rencana pembentukan Provinsi Madura ini? Ya, harus kita ketahui bersama, untuk membentuk sebuah daerah otonomi baru itu ada aturannya. Untuk membentuk sebuah provinsi ada aturannya. Pertama adalah aturan administratif. Nah, untuk memenuhi aturan administratif itu ya harus kita penuhi. Selama aturan administratif itu tidak terpenuhi, seberapa besar kekuatan politik pun juga agak susah. Tetapi kalau aturan secara administratif terpenuhi, yakni terdiri dari minimal 5 kabupaten kota, itu secara administratif terpenuhi. Ketika itu sudah terpenuhi kan lebih mudah.
Sama halnya ketika misalkan kita membuka pendaftaran gitu sebuah perusahaan, taruhlah Jawa Pos Radar Madura membuka lowongan untuk beberapa posisi reporter misalkan dan lain-lain. Tentu yang paling dibutuhkan adalah syarat administratif dari calon yang mendaftarkan. Dibutuhkan lulusan SLTA misalkan. Maaf, dibutuhkan lulusan S1. S1 betul. Ya. Terus ada yang mendaftar lulusan SLTA, ya otomatis tertolak sebelum diproses sudah. Nah, sama dengan ini, undang mensyarat provinsi minimal 5 kabupaten kota. Syarat minimal administratif itu kan belum terpenuhi oleh Madura. Yang harusnya adalah peluang memenuhi syarat administratif 5 kabupaten kota, sekarang peluangnya muncul di Kabupaten Pamekasan. Maka peluang itu kita kejar. Ya, yang Pamekasan itu kita kejar untuk dimekarkan. Itu dulu terlebih yang harus prioritas dilakukan. Setelah nanti terdiri dari 5 kabupaten kota, itu lebih mudah. Karena apa? Syarat administratif sudah kita pegang. Sudah dipenuhi, betul. Artinya ketika syarat administrasi ini sudah terpenuhi, syarat mutlak ini setelah terpenuhi bisa dikembangkan melalui lobby-lobby politik, dan itu bisa mempercepat keinginan pembentukan Provinsi Madura itu, begitu kan? Iya, taruhlah kayak seperti normalnya misalkan ketika DOB daerah otonomi baru dibuka, pembentukan DOB itu dibuka moratoriumnya, ini oke, sekarang pemekaran daerah sudah diperbolehkan, maka Madura maju itu sudah langsung siap gitu dengan konsep 5 kabupaten kota. Maka PR yang pertama adalah bagaimana menjadikan 5 kabupaten kota di wilayah Madura. Itu secara administratif. Kalau lobby-lobby politik itu kan bisa menyusul. Karena apa? Komunikasi politik itu boleh dilakukan dan bisa dilakukan oleh siapapun gitu yang memiliki kewenangan dan juga kompetensi gitu. Siap. Artinya memang PR terbesar kali ini yang harus segera dipenuhi adalah pemenuhan administratif itu, gitu Pak? Ya. Siap. Kalau prasyarat utamanya kekayaan alam, tingkat pendidikan, sumber daya manusianya, itu saya kira teman-teman sudah melakukan kajian, dan kajian itu tidak pernah berubah. Artinya, dari berbagai kajian yang ada, sudah menyatakan bahwa Provinsi Madura layak terbentuk gitu. Kalau soal kajian ya, SDM-nya, tambangnya, manusianya, sumber daya alamnya, saya nggak masuk ke sana. Saya yakin itu sudah memenuhi persyaratan, karena memang ini sudah lama, sudah sangat lama sekali. Artinya apa? Kalau memang tidak siap, tidak bakal ada wacana Provinsi Madura. Karena semuanya sudah siap, baik SDM maupun SDA-nya itu sudah sangat siap, maka wacana Provinsi Madura itu tidak pernah mati sampai sekarang. Tinggal bagaimana kita mengkonkretkan dalam sebuah kebijakan yang itu benar-benar terbukti. Bahkan saya masih ingat dulu tahun 2006, di Jawa Timur pernah bersidang di salah satu ponpes di Madura, di Sumeneb. Salah satu yang dibahas waktu itu adalah pembentukan Provinsi Madura gitu. Ini kan sebenarnya sudah cukup lama sekali, tingkatan ulamanya juga mendukung. Kajiannya sudah ada semua gitu, tinggal bagaimana action plan-nya itu terlaksana gitu. Oke, siap. Sebenarnya upaya-upaya sudah dilakukan oleh masyarakat Madura. Pertama melalui judicial review, yang kemudian disusul dengan rencana pemekaran kabupaten di Pamekasan saat ini. Terus kemudian ada muncul ide, kenapa kok tidak legislative review? Bukankah legislative review itu akan bisa mempercepat begitu Pak? Sebagai wakil ketua badan legislasi, sejauh mana peluang legislative review itu Pak? Jadi gini, legislative review itu sebenarnya proses normal saja. Jadi dalam proses pembentukan undang-undang terhadap sebuah undang-undang yang sudah disahkan, yang sudah berlaku, pertama executive review, yakni pemerintah melakukan terhadap undang-undang tersebut. Ketika itu Deknas itu menjadi usul inisiatif pemerintah. Seperti apa? Seperti revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang Ormas, itu kan Perpu Ormas itu kan executive review, karena pemerintah memiliki kewenangan menerbitkan Perpu. Kalau revisi undang-undang KPK itu melakukan revisi terhadap undang-undang. Kalau Perpu Ormas, pemerintah menerbitkan Perpu, itu kewenangan eksekutif yang dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya adalah legislative review, yakni review terhadap sebuah undang-undang dilakukan oleh DPR dan mengajukannya kepada
DPR menjadi usul inisiatif DPR. Contoh, revisi Undang-Undang Minerba misalkan. Mineral dan batu bara itu usul inisiatif contoh lagi beberapa misalkan usul inisiatif hari ini, undang pemilu hari ini. Itu legislative review. Kenapa? Pihak legislatif yang melakukan review terhadap norma-norma yang ada dalam undang-undang. Terus kemudian itu dimasukkan ke prolegnas. Prolegnas prioritas. Ada juga yudikatif review, hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi itu dijadikan yudikatif review. Saya hanya berbicara faktualnya saja. Sementara pembentukan pemekaran daerah otonomi baru itu tidak masuk prolegnas, yakni bisa diajukan sewaktu-waktu, akumulatif terbuka yang bisa diajukan sewaktu-waktu. Kami berencana kemudian untuk melakukan review terhadap undang-undang yang mengatur mengenai pemekaran daerah, yakni menurunkan syarat. Problemnya, ini yang harus dibaca secara nasional, syarat itu diturunkan menjadi 5 untuk provinsi, maka akan menjadi semacam goncangan di tingkat nasional. Karena dengan ketentuan itu tidak hanya Madura, tetapi juga bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Setiap 4 kabupaten kota bisa membentuk provinsi. Dan itu sebenarnya sudah dicoba oleh tokoh-tokoh Madura menggunakan yudikatif review putusan Mahkamah Konstitusi, yang hasilnya menolak permohonan dari teman-teman untuk merevisi pasal yang mengatur mengenai syarat administratif tersebut. Nah, dalam penyusunan RUU yang mengatur pemekaran daerah juga, karena sudah ada putusan MK, maka kita, baik itu eksekutif review, legislatif review, harus tetap merujuk pada putusan MK yang barusan diputuskan, yang teman-teman Pak Prengki dan kawan-kawan mengajukan itu. Jadi dalam setiap menyusun norma undang-undang, kita harus melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh bertentangan. Siap, artinya ketika sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu menolak judicial review itu, jalan untuk legislative review dan executive review sepertinya tidak bisa gitu. Karena pengalaman kita dalam menyusun sebuah regulasi berupa produk legislasi undang-undang itu selalu merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti apa? Apakah pasal ini pernah digugat ke MK? Oh, pernah. Apa isi putusannya? Begini-begini. Nah, itu yang harus dijadikan rujukan dalam penyusunan sebuah RUU. Kemudian yang peluang yang paling memungkinkan, ya sudah, ketentuan itu ada sekarang, ya kita ikuti dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kalau dikatakan ini capek, lama, ya memang begitu prosesnya. Kecuali dulu tahun 2006 langsung ditindaklanjuti dengan proses pembentukan salah satu kabupaten kota. Waktu itu belum ada DOB, sangat cepat sekali gitu. Kalau belum ada moratorium maksudnya. Belum ada moratorium waktu itu. Di zaman Pak SBY kan moratorium dibuka. Bahkan saya mengikuti juga di beberapa daerah itu banyak dimekarkan ketika era Pak SBY. Era Pak Jokowi sejak tahun 2014 sampai sekarang saya belum melihat ada satu DOB yang dimunculkan, karena memang kebijakannya moratorium DOB. Oke, siap. Artinya selama DOB ini masih berlangsung, belum dicabut, ya peluang yang harus dilakukan oleh masyarakat Madura ini memenuhi syarat administratif gitu kan. Kira-kira itu hanya peluangnya yang ada. Ya, selama moratorium DOB belum dicabut, kita maksimal hanya bisa bekerja menyiapkan prasyarat administratifnya, menyiapkan syarat administratif, termasuk mau membentuk Kabupaten Pamekasan menjadi 2, itu juga terkendala moratorium DOB. Jadi mau memekarkan Pamekasan itu juga nunggu moratorium DOB-nya dibuka. Karena moratorium DOB itu juga berlaku untuk provinsi dan kabupaten kota. Namun nanti itu dibuka, kita sudah siap kajian akademiknya, terus langkah politiknya di tingkat lokal itu sudah terlaksana, sehingga ketika DOB dibuka, Pamekasan langsung bisa dimekarkan. Baru kemudian Provinsi Madura bisa dibentuk. Oke, siap. Artinya gayung bersambut bisa dilakukan, Kak, pemekaran Pamekasan, kemudian disusul nanti
dengan usulan pembentukan Provinsi Madura gitu. Ya, ini harus simultan. Yang Pamekasan sekarang dipersiapkan, kemudian yang Madura juga dipersiapkan. Ketika Pamekasan sudah dimekarkan, kemudian menyusul Madura untuk dimekarkan, kan begitu. Betul. Jadi kalau di kita dalam Islam itu ada ketentuan yang namanya syarat dan rukunnya harus dilalui. Dan biasanya dalam setiap kita rukun-rukun itu misalkan rukun sholat atau dan rukun apa yang terakhir kan ditanya sesuai urutan 1, 2, 3, tidak bisa lompat, jadi harus begitu. Siap. Terima kasih, pembahasannya luar biasa Kak, sangat detail, sangat jelas. Ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat Madura, utamanya para tokoh, para akademisi yang sedang berjuang membentuk Provinsi Madura. Ini bisa menjadi bahan acuan apa yang kira-kira langkah yang akan dilakukan. Terakhir Kak, mungkin closing statement dari Kak Baidawi untuk masyarakat Madura ini. Dipersilakan. Ya, masyarakat Madura, ya, kalau punya keinginan untuk membentuk provinsi, saya secara pribadi maupun secara kelembagaan di partai sangat mendukung demi tercapainya meningkatnya kesejahteraan warga Madura. Tentu kita tidak boleh putus asa dengan halangan, rintangan yang dihadapi, dan sungguh luar biasa inisiatif dari teman-teman yang ingin menjadikan Provinsi Madura dengan berlangkahnya dilakukan, dan ini seperti kita sampaikan di awal bukan wacana yang baru, tapi sudah wacana yang sangat lama yang terus kita kejar, dan mudah-mudahan itu bisa segera terrealisasi. Yang terpenting kita warga Madura kompak satretanan, kompak sabeleen, supaya Madura segera menjadi provinsi. Siap. Terima kasih waktunya Kak Baidawi di tengah kesibukannya yang luar biasa sebagai pengurus partai, sebagai wakil badan legislasi, dan juga masih mengurusi banyak hal, masih menyempatkan untuk menyapa masyarakat Madura melalui forum di Madura Talk, programnya Jawa Pos Sadar Madura. Terima kasih Tretan Jawa Pos Sadar Madura yang telah menyaksikan dialog yang sangat singkat ini tetapi berisi. Semoga apa yang kami diskusikan menjadi bahan tambahan wawasan bagi masyarakat Madura, dan khususnya bagi teman-teman yang sedang berjuang, Tretan Setujuh yang sedang berjuang untuk Madura menjadi provinsi. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.